Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Pemerintah dan Sistem Moneter Internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahaya Novitari. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Daniel Indriani Rahayu, Hikmah Tika, Iga Nur Aisyah, Nafisatul Hidayah, dan Wisnu Saputra. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, dampak kerjasama internasional dengan adanya kebijakan lockdown di beberapa negara. Yang kedua yaitu perubahan sistem perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu dampaknya terhadap pihak terkait dalam perdagangan internasional. Yang keempat yaitu peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan terkait regulasi perdagangan internasional. Yang kelima, kebijakan yang diambil dalam mengatasi dampak pandemi terhadap bisnis internasional. Yang keenam, dampaknya terhadap sistem moneter internasional. Yang ketujuh, kondisi neraca perdagangan dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedelapan, apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah efektif dalam mengatasi permasalahan di masa krisis? Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu dampak kerjasama internasional dengan adanya kebijakan lockdown di beberapa negara. Dampak kerjasama internasional dengan adanya kebijakan lockdown di beberapa negara mempengaruhi ekonomi dunia. Perkiraan IMF sejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang menegaskan pandemi virus corona akan membawa penurunan permintaan global. Tak ayal negara-negara yang mengandalkan kekuatan dari konsumsi masyarakat dan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi jelas terpukul. Negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata, perjalanan, dan hospitality mengalami gangguan signifikan. Tekanan kian berat juga datang dari penurunan nilai tukar yang tentu saja membawa biaya lebih besar akibat cukup tingginya ketergantungan pada impor. Yang kedua yaitu berpengaruh pada harga komoditas. Penurunan tajam dari harga komoditas turut memberi tekanan nyata kepada negara-negara OPEC dan negara-negara non-OPEC lainnya. Harga minyak mentah hingga akhir pekan lalu hanya mampu bertengger di level US 28 per barel atau kian mendekati biaya produksi di kisaran US 20-an barel. Tentu penurunan ini akan memiliki dampak ikutan seperti terhadap penerimaan migas dan non-migas yang terkait. Pembahasan kedua akan dipaparkan oleh saya Hikmah Tika mengenai perubahan sistem perdagangan internasional. Akibat pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola perdagangan dunia, seperti adanya sistem lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara yang mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang. Penerapan protokol kesehatan yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman logistik, adanya larangan ekspor dan impor beberapa komoditas tertentu seperti pangan dan kesehatan, gangguan yang terjadi pada supply dan demand, juga perubahan pada pusat rantai pasokan global dari beberapa negara seperti China, Jerman, dan Amerika Serikat. Saya Daniel Indriani Rahayu akan melanjutkan pemaparan selanjutnya yaitu dampaknya terhadap pihak terkait dalam perdagangan internasional. Perlambatan arus perdagangan internasional dikarenakan beberapa negara menunda ekspor produk penting seperti bahan makanan untuk mengamankan pasokan kebutuhan dalam negerinya atau menunda impor produk yang dianggap dapat menularkan virus SARS-CoV-2. Penundaan tersebut secara nyata mengakibatkan perdagangan barang menurun di tahun 2020 sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2019. Akan tetapi, perdagangan internasional di tahun 2021 mengalami peningkatan akibat dari berbagai kebijakan berbagai negara yang memberikan doping kepada perekonomian seperti insentif dan subsidi. Dalam hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh negara-negara, namun dengan pengaturan yang sangat ketat sebagaimana termuat dalam berbagai perjanjian di World Trade Organization atau WTO. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan terkait regulasi perdagangan internasional. Peran pemerintah dalam perdagangan internasional menurut Porter yaitu 1. Spesialisasi faktor, 2. Menetapkan regulasi, 3. Memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, 4. Mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan,
kehakiman mendukung iklim usaha yang kompetitif. Dapat disimpulkan bahwa intensitas peran pemerintah dalam perdagangan internasional masih didasarkan dari paradigma atau sistem perekonomian yang dianut, apakah bersifat individualistis atau kolektivis. Baik, selanjutnya saya sendiri Genur Aisyah. Saya akan menjelaskan mengenai poin E, mengenai kebijakan yang diambil dalam mengatasi dampak pandemi terhadap bisnis internasional. Langkah-langkah untuk mengatasi dampak pandemi dengan membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau lartas pada aktivitas ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia. Yang ketiga, pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yaitu para pelaku ekspor atau impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau yang disebut dengan LNE. Saya, Daniel Indriani Rahayu, akan menjelaskan mengenai dampaknya terhadap sistem moneter internasional. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan perekonomian global pada triwulan 1 akan terkontraksi sebesar minus 3,0%, tentunya dengan downside risk yang bergantung pada pandemi COVID-19. Seluruh negara di dunia telah mengambil berbagai strategi kebijakan fiskal dan moneter untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global berlanjut mempengaruhi perekonomian dunia. Pandemi COVID-19 menurunkan permintaan barang ekspor dan impor sehingga pada triwulan 1 2020 volume perdagangan dunia terkontraksi sebesar 2,5%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi global juga berdampak pada inflasi. Saya Daniel Indriani Rahayu masih melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kondisi neraca perdagangan dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Surplus neraca perdagangan bulan Desember tahun 2021 dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang tetap tinggi di tengah defisit neraca perdagangan migas yang meningkat. Pada Desember 2021, surplus neraca perdagangan non-migas sebesar 3,30 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada November 2021 sebesar 5,21 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor non-migas pada Desember 2021 tercatat sebesar 21,28 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya sebesar 21,51 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun defisit neraca perdagangan migas meningkat dari 1,69 miliar dolar AS pada November 2021 menjadi 2,28 miliar dolar AS pada Desember 2021, dipengaruhi oleh impor migas yang meningkat. Saya Caheno Fitari akan memaparkan topik pembahasan yang ke-8, yaitu apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah efektif dalam mengatasi permasalahan di masa krisis. Perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Menghadapi kondisi tersebut, IMF menegaskan pentingnya memitigasi dampak ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter, keuangan, kerjasama internasional atau multilateral dan regional, peningkatan kepercayaan global, serta upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Dan kebijakan di atas sudah dikatakan efektif karena sudah dibuktikan dengan ekonomi Indonesia pada semester 1 yang sudah masuk di dalam zona tren positif serta telah melewati masa resesi. Namun masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan COVID-19. Kesimpulan pada pemaparan kali ini, kebijakan lockdown di beberapa negara berdampak pada kegiatan kerjasama internasional, di antaranya yaitu berdampak pada ekonomi dunia dan harga komoditas. Hal tersebut juga berimbas pada perubahan besar dalam pola perdagangan dunia, serta berdampak pada pihak terkait dalam perdagangan internasional. Hal tersebut disebabkan adanya perlambatan arus perdagangan internasional dikarenakan beberapa negara menunda kegiatan ekspornya. Dengan adanya fenomena kemerosotan dalam perdagangan internasional, pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dikatakan sudah efektif, seperti di negara Indonesia yang telah melewati masa resesi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.